Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang melihat video ini. Halo, saya Leni Purwati. Kali ini saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian pembelajaran bahasa dengan dosen pengampu Ibu Umi. Yuk langsung aja mulai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cerita rakyat. Sejak zaman kita kecil dulu, pasti kamu sering dengar tentang cerita Malin Kundang, legenda Danau Toba, legenda Bawang Putih Bawang Merah, atau cerita-cerita zaman dulu yang diceritain orang tua kamu turun-temurun. Cerita tersebut merupakan cerita rakyat. Ya, sebenarnya apa itu cerita rakyat? Secara garis besar, cerita rakyat adalah cerita yang diturunkan dari nenek moyang melalui lisan ke lisan atau dari mulut ke mulut. Ceritanya pun mengalami perkembangan di antara masyarakat dari zaman ke zaman, dari generasi satu ke generasi lainnya. Cerita rakyat ini juga memiliki nilai budaya yang tinggi di dalamnya. Bahkan cerita rakyat juga digambarkan sebagai bentuk ekspresi budaya dari suatu daerah. Selain nilai budaya, masih banyak kandungan nilai yang terdapat dalam cerita rakyat, seperti nilai moral, nilai sosial, nilai religi, dan lainnya. Kalau kamu pernah dengar istilah hikayat, itu sebenarnya adalah nama lain dari cerita rakyat. Nah, kita udah tahu nih kalau cerita rakyat adalah cerita yang disebarkan dari lisan ke lisan dari nenek moyang kita zaman dahulu. Setelah mengetahui pengertiannya, mari kita bedah satu-satu mengenai jenis-jenis cerita rakyat ini. Yang pertama ada dongeng. Dongeng memiliki cerita yang tidak benar-benar terjadi, berisi tentang petualangan yang penuh imajinasi dan terkadang tidak masuk akal dengan menampilkan situasi dan para tokoh yang luar biasa atau gaib. Bisa kita simpulkan kalau dongeng ini cerita imajinatif yang bersifat fiktif belaka. Yang kedua, legenda atau sage. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap oleh yang memiliki cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh pernah terjadi. Legenda bersifat sekuler atau keduniawian, terjadi pada masa yang belum terlalu lampau dan bertempatan di dunia seperti yang kita kenal sekarang. Legenda ditokohi manusia, walaupun ada kalanya memiliki sifat-sifat luar biasa dan seringkali juga dibantu makhluk-makhluk gaib. Yang ketiga ada mite. Mite adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta suci oleh yang memiliki cerita. Berbeda dengan legenda, mite ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa. Ciri-ciri cerita rakyat. Sekarang aku coba akan jabarkan ciri-ciri yang bisa melekat pada cerita rakyat. Sebenarnya ciri-ciri cerita rakyat adalah bersifat imajinatif dan fiktif. Selain itu, ada beragam ciri-ciri lainnya yang mesti kamu ketahui. Yang pertama, penyebaran dan pewarisan dilakukan secara lisan, yaitu disebarkan dari mulut ke mulut melalui kata-kata dan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, ada dalam versi yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebaran dari mulut ke mulut atau lisan. Yang ketiga, bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui lagi. Yang keempat, cerita mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Yang kelima, cerita memiliki banyak versi dan variasi. Unsur-unsur intrinsik. Kini kita beralih lagi ke pembahasan yang lainnya mengenai cerita rakyat. Nah, secara garis besar, cerita rakyat adalah cerita yang memiliki unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur tersebut turut serta membangun kisah di dalamnya. Yang pertama, tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar cerita, seperti halnya apa yang mendasari cerpen itu. Contohnya Malin Kundang yang memiliki tema kedurhakaan anak kepada orang tuanya. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh juga bisa disebut dengan pemeran dalam cerita. Biasanya tokoh dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, tritagonis. Protagonis ini merupakan tokoh utama dalam cerita. Antagonis adalah lawan dari protagonis atau lawan dari tokoh utama. Kalau tritagonis, tokoh yang penting dalam cerita setelah protagonis. Selanjutnya, penokohan.
penokohan itu adalah cara pengarang cerita menggambarkan tokohnya. Penokohan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama penggambaran perwatakan secara tidak langsung. Biasanya dilakukan pengarang dengan beberapa cara, yaitu melalui pikiran tokoh, dialog tokoh, tingkah laku atau tindakan tokoh, lingkungan sekitar tokoh, dan tanggapan tokoh lainnya. Kedua, melalui pikiran-pikiran tokoh. Penggambaran perwatakan dengan cara ini yaitu pengarang dalam menyampaikan karakter tokoh itu disampaikan melalui pikiran tokoh itu sendiri. Yang ketiga, dialog antar tokoh. Berdialog atau bercakap-cakap, terkadang kita dapat mengetahui watak orang yang berbicara tersebut melalui tingkah laku atau tindakan. Yang keempat, melalui tingkah laku atau tindakan tokoh, yaitu penggambaran perwatakan tokoh yang dilakukan dengan penggambaran perbuatan yang dilakukan. Yang terakhir, lingkungan sekitar tokoh. Tidak dapat disangkal jika lingkungan tempat tinggal kita berada, seseorang dapat menggambarkan perilaku atau karakter seseorang tersebut. Setelah ada tema, tokoh dan penokohan, selanjutnya ada latar. Dalam latar biasanya kamu menemukan waktu, tempat, dan juga suasana di dalamnya. Contohnya dalam cerita rakyat Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Pada cerita tersebut sudah jelas kalau latar waktunya yaitu malam menuju pagi, karena Bandung Bondowoso ini dituntut oleh Roro Jonggrang untuk menyelesaikan 1000 candi dalam satu malam jika ingin mendapatkannya. Lalu untuk tempatnya tidak lain tidak bukan adalah Candi Prambanan. Dan untuk suasananya sendiri terbilang cukup tegang karena Roro Jonggrang takut jika Bandung Bondowoso berhasil menyelesaikan 1000 candi dalam satu malam. Yang keempat ada alur. Unsur intrinsik selanjutnya dari cerita rakyat adalah alur. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju adalah alur yang bercerita dari masa lalu ke masa depan. Alur mundur adalah alur yang bercerita kilas balik ke masa lalu dari masa sekarang. Yang ketiga, alur campuran, yaitu gabungan antara maju dan mundurnya cerita. Sebagian besar dari cerita rakyat cenderung menggunakan alur mundur. Unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam menempatkan atau memandang dirinya dalam suatu cerita. Jenis-jenis sudut pandang antara lain. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama yang kemudian menggunakan kata ganti aku atau saya atau kami sebagai sudut pandang jamak. Sudut pandang orang kedua menggunakan kata ganti kau. Sudut pandang orang ketiga sebagai orang serba tahu. Untuk cerita rakyat ini, sudut pandang yang digunakan biasanya adalah sudut pandang orang ketiga sebagai orang serba tahu. Yang terakhir ada pesan atau amanat yang terkandung dalam cerita. Misalnya, cerita Malin Kundang berpesan agar tidak durhaka kepada orang tua. Struktur cerita rakyat. Yang pertama, biasanya ada orientasi. Pada bagian ini, biasanya penulis menceritakan bagaimana situasi yang sedang terjadi, seperti perkenalkan tokoh, memperkenalkan informasi umum lainnya. Yang kedua, ada bagian komplikasi. Bagian komplikasi ini merupakan bagian pengenalan masalah yang dialami tokoh utama yang berupa konflik atau pertentangan dengan tokoh lain. Bagian yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian masalah yang dialami tokoh. Bahasan yang terakhir mengenai cerita rakyat, yaitu nilai-nilai rakyat. Ada banyak sekali nilai-nilai yang bisa kamu ambil dari cerita rakyat ini. Bahkan nilai tersebut masih sangat berguna di era sekarang. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral biasanya berhubungan dengan etika, budi pekerti, atau sederhananya bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Salah satu contoh nilai moral yang tertanam dalam cerita rakyat ada pada cerita Si Kancil. Dari cerita Si Kancil ini, kita tidak diperbolehkan untuk mencuri karena akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial biasanya berhubungan dengan kehidupan bersosialisasi
dengan sesama manusia, seperti saling membantu, gotong royong, dan lain sebagainya. Salah satu cerita rakyat yang mengandung nilai sosial terletak pada kisah bawang merah dan bawang putih. Di situ dikisahkan bawang putih dengan ikhlas membantu seorang nenek untuk merapikan kuak tempat tinggal sang nenek. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai terakhir yang terkandung di dalam cerita rakyat adalah nilai budaya. Dalam cerita rakyat biasanya terdapat nilai budaya dari masing-masing daerah yang bisa diambil dan dipelajari dengan seksama. Salah satu contohnya terdapat pada kisah Malin Kundang. Di situ diceritakan bahwa Malin merantau dan pergi meninggalkan kampung halamannya. Dalam cerita Malin, budaya yang diangkat adalah budaya orang Minang, di mana seorang lelaki yang sudah cukup usianya biasanya akan pergi merantau. Sekian materi pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.